Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa bersolawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ya, pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, kita dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dini Ari Cahyani sebagai MC siang hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Ida Nuraini Novianti, Esos NPD MSI, Ketua Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat Pak Fadilah, Kepala PKBM Generasi Juara. Yang terhormat kepada narasumber kita, Ibu Solihatun MPD. Yang terhormat kepada tim Generasi Juara, serta yang terhormat kepada Ayah Bunda yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar online pendampingan karir secara aplikatif. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, nyanyikan lagu Indonesia Raya, menampilkan video SPPMI, Backpacker, dan PKBM Generasi Juara, sambutan, foto bersama sesi 1, pembacaan CV narasumber, pemaparan materi, sesi tanya jawab, kumpulan, closing statement, penyerahan tanda mata dan sertifikat secara simbolik untuk pemateri dan door prize, foto bersama sesi 2, penjelasan program PKBM Generasi Juara, penutupan dan pembacaan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah, dilanjut dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Faiz. Dipersilakan Kak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu, saya mohon izin kepada semuanya untuk menyalakan kamera ya. Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera, kita tunggu ya. Boleh kita mulai ya, silakan operator.
Cara selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Ida Nurani Novianti, aku Ketua Yayasan PKBM Generasi Juara. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini di long weekend ini ya, insya Allah semuanya sedang masih bersemangat ya untuk tolabul ini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan Bu Solihatun mengenai pendampingan karir ya. Pendampingan karir untuk siswa-siswi kita dari paket C kelas 12 ya. Juga nanti ya setelah ijazah diterima, baik yang meneruskan kuliah ataupun yang belum meneruskan kuliah karena mungkin ada fokus lain, itu bisa tetap lanjutkan karir ya, sesuai dengan bakat dan potensinya. Semoga webinar hari ini ya tidak terlambat untuk memfasilitasi para alumni kita ya, sehingga para alumni kita paham apa yang harus disiapkan untuk bisa bersaing ya dengan banyak lulusan, entah itu lulusan sesama PKBM juga dengan lulusan dari sekolah lain. Ya, mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat, terus semangat, dan mudah-mudahan program-program ini bisa terus ditindaklanjuti di divisi pendidikan agar memberikan banyak manfaat ya, tidak hanya untuk siswa kita tetapi juga lembaga nanti untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu saja Bu Dini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Solihatun ya. Hari ini masih mendampingi siswa-siswi paket C. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi amal jariah ya, agar nantinya bisa ya tertularkan dengan baik dan Allah senantiasa meridhoi setiap aktivitas kita. Begitu saja. Mohon maaf lahir batin apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bida atas sambutannya. Cara selanjutnya kita melakukan sesi foto sama ya. Boleh dinyalakan kameranya? Minta tolong semuanya. Mbak operator boleh minta tolong di screenshot ya. Sudah siap semuanya? Oke, yang pertama kita foto formal dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Apakah sudah, Mbak Nurul? Oke, lagi ya. Yang kedua gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya ini adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bu Mas A. Dipersilakan Bu Mas A. Baik, terima kasih Mbak Dini untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih kepada MC kita hari ini Bu Dini, Bu Ida Nuraini Novianti. Di sini juga udah ada Pak Fadil dan Ayah Bunda dari kelas 12. Izin saya hari ini sebagai moderator untuk acara pada hari ini. Sebelumnya kita masuk ke acara yang ke pemateri, izin saya untuk membacakan CV kita nih, dari CV dari narasumber Bunda Solihatun. Ya, Bunda Solihatun, MPD Konseling, tempat tanggal lahir Jakarta
27 November tahun 1985. Alamat rumah beliau di Ciganjur, Jakarta Selatan. Jabatan beliau, jabatan fungsional, yaitu lektor dan afiliasi dari Universitas Indraprasta PGRI. Bunda Solihatun ini mengenyam pendidikan tahun 2008, sarjana prodi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI, tahun 2012 magister prodi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI, tahun 2015 pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang, tahun 2018 sampai dengan sekarang program doktor Universitas Pakuan Bogor. Wah, luar biasa ini Bunda Solihatun. Pengalaman kerja beliau tahun 2009 hingga sekarang sebagai dosen prodi bimbingan dan karir Universitas Indraprasta PGRI tahun 2016 hingga sekarang konselor UPBK Universitas Indraprasta PGRI tahun 2018 hingga sekarang sebagai dosen fasilitator LPM Universitas Indraprasta PGRI 2010 hingga sekarang dosen koordinator mata kuliah Universitas Indraprasta PGRI 2010 hingga sekarang dosen penasehat akademik Universitas Indraprasta PGRI Maret hingga sekarang konselor pendidikan di Lembaga Insani sebagai konsultan pendidikan dan tumbuh kembang. Lalu di bulan Maret hingga sekarang konselor di Kids Smile Foundation Divisi Senyum Anak Indonesia. Masya Allah, ini kalau dijabarkan lagi masih banyak ya Bunda ya. Mohon maaf, untuk selanjutnya ya ayah Bunda sekalian kita dengarkan pemateri kita langsung Bunda Solihatun, saya persilakan. Baik, terima kasih Bunda Mas A. Mohon izin panitia operator seperti biasa untuk men-share. Ini kebetulan tadi saya tiba-tiba keluar dari ruangan gitu ya, dari rumah karena bermasalah dengan sinyal di sini makanya saya beralih ke handphone gitu ya. Entah kenapa ini. Terima kasih Kak. Oke, jadi hari ini memang berkaitan akan kita bahas secara dalam ya untuk rencana karir bagi kakak-kakak siswa ya, khususnya di sini kelas 12 begitu ya Bunda Masah ya. Ya, jadi di sini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih caranya agar kita bisa settle atau mapan dalam memilih rencana arah karir kita, sehingga nanti ketika kita memilih arah karir kita tersendiri mengenai apa yang tepat, bagaimana cara kita bisa memilih dengan tepat, dan bagaimana cara kita untuk kemudian tidak merasa menyesal di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi memang, berkaitan dengan ini, kita perlu benar-benar memahami sih, apa yang perlu kita ketahui terkait dengan apa yang ada dalam diri kita, gitu ya. Baik hal-hal berkenaan dengan faktor-faktor intern kita, maupun faktor-faktor ekstern kita. Faktor intern kita apa nih misalnya, berkaitan dengan apa yang dimiliki kita itu bakat dan minat. Tadi disampaikan di awal oleh Ibu Ida, Bunda Ida, bahwa memang bakat minat itu perlu kita ketahui lebih lanjut. Mengapa? Karena dari bakat yang kita miliki dan minat yang kita miliki, kita mestinya tahu ya kira-kira tujuan hidup kita dalam kaitannya karir itu seperti apa. Oke, next Kakak. Oke, jadi berbicara mengenai karir itu memang banyak hal yang perlu kita kulik lebih dalam, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Masalahnya adalah menurut survei ya, dikatakan 27% dari manusia sama sekali tidak memiliki tujuan jelas ya, 27%-nya. Kemudian 60%-nya memiliki tujuan dengan samar-samar. 20%-nya memiliki tujuan hidup yang jelas, 3%-nya tidak hanya bertujuan pada yang jelas, melainkan juga menuliskannya. Jadi 3% ini selain memiliki tujuan yang jelas, tapi juga mencatat dengan apa yang diinginkannya. Kemudian 3% adalah kondisi yang jauh cemerlang. Jadi kalau misalnya kita compare ya dengan yang tadi 27%, kemudian 3% itu jauh sekali perbandingannya ya. Mengapa demikian gitu ya? Karena pada dasarnya cita-cita atau impian oleh seseorang itu biasanya identik dengan hal yang angan-angan kosong gitu. Misalnya kalau kita dari kecil
mempunyai cita-cita, saya ingin menjadi dokter gitu kan, banyak ya. Saya ingin menjadi sesuatu atau profesi yang kayaknya keren gitu ya, membanggakan gitu ya. Tapi, sejalannya seiringnya waktu ternyata yang diimpikannya, yang diinginkannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diusahakannya gitu. Kita tahu bahwa salah satu profesi misal dengan dokter berarti apapun yang perlu disiapkan untuk, kita menjadi sosok atau profesi dokter. Misalnya berarti kita harus, pintar di ilmu IPA misalnya gitu ya, matematikanya begitu ya, misalnya kimia dan lain sebagainya. Atau misalnya, perlu menyiapkan dana-dana tertentu untuk, bisa mencapai gelar, dokter gitu ya. Dan itu mungkin kalau misalnya kita tidak memahami apa yang ada dalam diri kita, baik itu bakat minatnya, kemudian kemampuan kita secara finansialnya gitu ya, kemudian berkenaan juga dengan kesiapan mental kita untuk menjadi seorang dokter, maka bisa dikatakan jadi tadi angan-angan kosong gitu ya. Jadi lebih baik alangkah, baiknya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita menguatkan diri kita untuk meraih, impian-impian tersebut dan tanpa impian yang kita inginkan dan tanpa persiapan usaha juga mungkin akan sulit bagi kita kemudian untuk meraih gelar profesi itu, dokter misalnya seperti itu. Mmm, dan juga pengaruh, faktor lainnya seperti misalnya faktor lingkungan keluarga. Nah berarti kan ada hal-hal yang perlu disiapkan gitu ya dari pihak keluarga ketikala misalnya kita memilih satu profesi tertentu. Nah, tidak hanya problem yang, saya tuangkan di sini, namun ada ada, solusinya seperti apa nih. Jadi ternyata tadi ya, ada faktor-faktor, materi, mental gitu ya, finansial, kemudian kesiapan dari individu, bakat dan minatnya, tapi juga ada apa ya, hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui bahwa memang, faktor internal lainnya seperti misalnya sikap atau attitude gitu ya, sikap positif kita, kemudian pengabdian dan komitmen kita, serta daya tahan yang kuat dan tidak cepat menyerah, itu merupakan salah satu cara ya, untuk kemudian bisa, meraih suatu, gelar tertentu, misalnya profesi tertentu yang kita minati, yaitu contohnya misalnya dokter tadi ya, contoh ya, hanya sampel. Nah, tadi yang saya katakan solution ini memang, berkenaan juga dengan, kegigihan kita tadi ya. Mungkin tadi kalau dana materi atau finansial, ternyata nggak menutup kemungkinan bagi, seseorang yang mungkin dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah ternyata sukses juga loh jadi dokter dengan cara apa? Mungkin mencari info-info berkaitan dengan program beasiswa gitu kan banyak sekali gitu ya. Mungkin tadi saya juga pernah tadi sedikit saya ngintip gitu ya di statusnya Bu Ida tadi ada juga, kakak-kakak alumni yang, dari PKBM Generasi Juara yang udah sukses gitu meraih, gelar pendidikan dari luar gitu, dari Milan, dari Itali. Jadi, itu menjadi suatu tips dan trik, kita semua juga bahwa faktor ekonomi juga sebenarnya tidak menjadi salah satu faktor pendukung, apa ya, rendahnya kita dalam mencari atau, tidak mampunya kita dalam menggapai cita-cita kita. Jadi banyak cara sebenarnya teman-teman ya. Tadi dengan, cara apa namanya, meraihnya dengan beasiswa, ada beasiswa itu macam ragamnya, ada yang di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai informasi mohon izin, bahwa memang beberapa waktu lalu saya juga pernah memberikan layanan ya, terkait dengan konseling karir, untuk persiapan mahasiswa, yang rencananya ingin mendapat beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Dan memang di sana tidak sedikit sekali, banyak calon-calon mahasiswa itu yang kurang mampu mengetahui lebih dalam terkait dengan rencana arah karirnya. Bahkan mereka pun akhirnya bertanya gitu, "Bu, kayaknya dengan bakat dan minat saya, dengan kemampuan akademik saya cocoknya di bidang yang mana ya?" Nah, ini kan menjadi salah satu, apa namanya, kendala juga ya bagi seseorang. Udah tahu bakat minatnya, kemudian prestasinya, namun ternyata juga dia masih galau dengan begitu ragamnya banyak, jurusan-jurusan atau bidang-bidang profesi yang akan digelutinya di kemudian hari. Nanti Oke, deh, berikutnya ayahnya kita lagi di dalam situ, ayahnya di dalam situ. Oke, next slide. Oke, nah jadi ini dia yang kemudian menjadi, apa ya, Tuhan memilih sekolah lanjutan atau pengambilan keputusan karir ini sendiri, kita perlu lihat ya bagaimana cara kita kemudian mengambil keputusan karir. Kalau minggu lalu kan, kita membahas terkait dengan filosofis pengertian karir sendiri itu seperti apa, bagaimana gitu ya, macam-macam karir gitu ya, jenis-jenis karir gitu. Di sini kita mulai menentukan di mana, pegangan kita, kemudian di mana kaki kita berpijak
untuk dalam hal mengambil keputusan dalam karir. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah analisis prestasi akademik, ya. Kemudian meminta pertimbangan orang tua, kemudian pengambil keputusan karir ini seperti apa. Bisa jadi kakak-kakak semua di sini yang rencananya ingin mengambil program tinggi mana gitu ya, sudah dipersiapkan dan ditambah mungkin kalaupun memang nanti ada juga di antara kakak-kakak semua di sini yang belum siap atau belum memilih salah satu universitas baik itu di dalam maupun luar negeri, bisa mungkin pertama mencari uang saku dulu dengan cara mengambil pekerjaan sebagai batu loncatan mungkin ya seperti itu. Oke, next Kakak. Nah, bagaimana cara untuk kemudian, kita bisa menganalisis prestasi akademik? Coba, kalau misalnya kita, berkaca ya untuk mengetahui kira-kira, mata pelajaran apa yang unggul dalam, pembelajaran Kakak-kakak selama ini. Nah, dari hal itu kemudian kita bisa menentukan dengan keunggulan nilai-nilai tersebut bisa jadi merupakan kunci kita untuk kemudian memilih, arah karir tertentu. Misalnya di matematika, sistematis. Kalau kemarin kan, di kelas bakat minat ada ya, kuesionernya jadi menentukan bakat dan minat di mana, berarti dia mampunya di sistematis karena memang keinginan dan kemampuannya serta minatnya ada di sana gitu ya. Kalau misal di matematika unggulnya berarti, kira-kira profesi apa nih? Dokter kira-kira mumpuni tidak? Oh iya di checklist misalnya gitu. Kita seperti membuat to do list gitu ya Kakak-Kakak, membuat to do list yang kiranya memang, nantinya akan mengarahkan kita menuju ke arah karir seperti apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke ternyata bukan matematika, ternyata bahasa gitu ya, misal ada 2 bahasa atau misal 3 bahasa gitu ya. Bahasa asing, bahasa, yang bahasa ibu gitu ya, kemudian bahasa Indonesia. Oh berarti ada 3 bahasa. Oh saya sukanya dan minatnya dan nilainya bagus di sini, oh berarti minat kita di bahasa dan seterusnya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ya di sana memang, tidak hanya prestasi secara akademik, namun juga ada prestasi secara non akademik, yang di mana di non akademik bisa jadi, merupakan salah satu ujung tombak, seseorang untuk mencapai karirnya gitu. Karena memang manusia pada dasarnya unik ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Kepala boleh sama hitam, tapi isi pasti akan berbeda. Bahkan even seorang anak kembar pun demikian ya, walaupun secara fisiknya sama, terlihat kembar, namun isi dan, latar belakang berkaitan dengan apa yang dalam dirinya itu pasti akan ada perbedaan walaupun satu atau 2 yang lainnya, gitu. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di sini dimaksudkan adalah bisa jadi seseorang yang memang lemah di akademik, namun dia juga bisa, apa ya, unggul di dalam, non akademiknya dan itu bisa menjadi pegangan dia untuk kemudian hari dalam merencanakan arah karirnya. Kemudian berikutnya adalah prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini berkaitan dengan tanda arah panah yang tadi nomor 2 ya Kakak-kakak semua. Dan di sini memang prestasinya seperti apa? Kalau di sini kan di PKBM Generasi Juara itu seperti ada ekstrakurikulernya macam-macam ya. Kemarin saya lihat juga profilnya di PKBM Generasi Juara, dan itu alhamdulillah bagus banget untuk kemudian mengembangkan bakat minat, kakak-kakak semua di sini, sehingga nanti akan mendapatkan suatu value atau nilai yang di mana nilai-nilai tersebut bisa dipegang di kemudian hari untuk mencapai arah karir, kakak-kakak semua di sini. Oke next Kakak. Nah tadi, juga disampaikan bahwa peran orang tua dalam penentuan karir itu penting banget ya. Mengapa? Karena itu dia, berkenaan dengan peran orang tua, itu merupakan adalah, dalam tugas pertama kan orang dewasa, yang pasti sudah banyak makan asam garam kehidupan, dan dia sudah melewati semua dari, kehidupan, sehingga akhirnya orang dewasa inilah yang kemudian bisa mendampingi anak remaja dalam hal, khususnya kakak-kakak semua di sini kelas 12 untuk memilih, perencanaan karir yang di kemudian hari. Nah, pertama kita berbicara mengenai apa yang menjadi bakat dan minat kamu. Sebelum kita apa ya, membicarakan ini atau berdiskusi kepada, orang tua kita sebagai kakak-kakak siswa di sini, kita perlu tahu dulu nih, udah punya to do list yang menjadi, sarana diskusi kita untuk atau kepada orang tua. Yang pertama kita perlu tahu benar apa sih bakat dan minat kita dan itu semua sudah dilakukan kakak-kakak semua kelas 12 ini di kelas plus 11 ya? Untuk mengetahui itu. Jadi ini pegangan kita untuk, mengetahui bahwa, bakat minat kita seperti ini ayah, ibu, bunda, umi, abi gitu ya.
papa, mama gitu, misalnya papi, mami gitu, bakat minat saya di sini. Kemudian, kemukakan juga kelebihan saya di sini gitu ya. Kemudian juga kemukakan juga kekurangan saya di sini. Kemudian sampaikan juga prestasi yang pernah kakak-kakak, apa namanya, dapatkan sehingga kemudian, kakak-kakak sudah memilih gitu ya prospek, pilihan studi gitu. Kira-kira kalau misalnya, saya gitu ya atau menyebutkan nama misalnya, Vidya gitu misalnya contoh, memilih jurusan ini seperti apa, bagaimana tanggapan mama, abi, umi gitu, mama, ayah, bapak gitu misalnya atau ibu. Nah itu kemudian, dengan keyakinan kita sudah menyatakan bahwa bakat kita di sini, kelebihan dan kekurangan kita di sini, sampai kemudian prestasi apa yang kita dapatkan, kita, seperti memberikan proposal ya pada orang tua kita untuk ini, program studi atau jurusan yang saya inginkan, bagaimana gitu. Jadi karena memang, terkadang ada remaja yang kemudian untuk mengambil, salah satu program studi pun masih galau, akhirnya semua dikembalikan kepada orang tua gitu. Padahal kan nantinya berikutnya dalam kehidupan, sosok seorang remaja ini akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Sehingga kalau misal demikian kita kembalikan kepada orang tua yang padahal menjalaninya adalah kita sebagai seorang, individu remaja yang menuju dewasa, itu nanti akan berat ya, karena memang pilihan yang dipilih bukan atas berdasarkan apa yang kita miliki, namun apa yang, apa ya, yang disukai atau bahkan karena, merasa sebagai anak, ingin patuh misalnya gitu ya, ingin nurut, ingin menyenangkan orang tua, namun yang terjadi banyak, sekali gitu berdasarkan dari hasil saya pernah melakukan konseling beberapa mahasiswa gitu ya, di salah satu perguruan tinggi swasta, bahwa ya itu karena disuruh sama orang tua Ibu, karena, kalau dengan, jurusan ini seperti informasi dari orang tua saya ini adalah, prodi yang, jurusan yang baik, jurusan yang nantinya akan membahagiakan kehidupan kita gitu. Padahal berbicara mengenai kebahagiaan dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita bahagia diri sendiri adalah ya kita sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya berkaitan dengan karir gitu. Karir sendiri kan bukan lagi, hanya kita, ingin apa ya, ingin membahagiakan orang tua karena pemilihan, orang tua kita, namun kan next ketika kita sudah meyakini, sudah mumpuni dengan apa yang kita miliki, dengan arah karir yang sesuai dengan keinginan kita, bahkan kemampuan kita, next juga akan membahagiakan orang tua kita, begitu kan ya Kakak-kakak semua. Nah, itu dia diskusi yang perlu kita, apa namanya, sharing dengan bersama orang tua itu, kita juga harus memiliki pegangan yang kuat untuk kemudian bahwa, "Oh iya ya, anak saya memang ahlinya di sini, bakatnya di sini, minatnya di sini, bahkan ada prestasinya di sini." Kemudian prospek prospek dari pilihan program studinya pun sesuai dengan, kebutuhan atau keinginan anak saya. Jadi nanti orang tua kita bisa ACC. Nah, itu bagaimana sampai arahnya kemudian kita memahami itu semua. Oke, next Kakak. Nah, pilihan yang pertama kali adalah, tentukan pekerjaan atau studi lanjut impian, itu ya. Yang di mana, tadi kita kalau sudah memahami benar apa yang kita miliki, tentu saja kita tidak akan merasa bingung ya, apakah memang ini merupakan, arah karir kita yang sebenar-benarnya atau memang tidak gitu, karena kalau misalnya berbicara mengenai, ini sasaran yang baik itu pekerjaan atau studi lanjut impian yang kita inginkan, berarti kan ini adalah goals-goals kita ya, tujuan-tujuan kita yang di mana di tujuan-tujuan ini membuat kita harus menentukan, iya atau tidak ya, kira-kira, karir atau jurusan ini atau program studi ini yang kemudian, seperti apa ya dalam memilih jurusan gitu ya. Dan setidaknya kita bisa kemudian, mencari informasi lebih lanjut, kira-kira kalau misalnya saya memilih, program studi ini, apa saja yang perlu disiapkan gitu ya, apa saja yang perlu, eee, kita miliki atau bekal ya, sehingga nanti kita tidak kemudian, milih salah jurusan. Kemudian studi lanjut dan pekerjaan kamu, pilih kecocokannya di mana. Tadi kalau misalnya ada bakat minatnya sudah tahu, kemudian ternyata di sana unggul mata pelajarannya atau nilainya gitu ya, kemudian ditambah dengan adanya prestasi, saya pikir itu akan lebih mudah melangkah dibandingkan kalau misalnya kita tidak punya referensi diri untuk memahami keadaan diri, sehingga mungkin itulah menjadi kunci kenapa kita galau dan bingung untuk mencari, arah karir kita. Kemudian ada value, nilai-nilai yang kita anut. Kenapa?
Karena saya meyakini bahwa di kehidupan kita, di negara kita itu kan ada nilai-nilai dari berdasarkan, latar belakang budaya ya, teman-teman. Ada norma-norma yang mesti diindahkan, norma hukum, norma sosial, norma budaya, norma dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi mungkin, salah satu, jurusan yang membuat kita menjadi yakin bahwa ini adalah sesuai dengan value saya, nilai saya adalah karena memang ini tidak melanggar norma yang berlaku misalnya. Ada nggak sih memang, program studi yang melanggar norma berlaku? Sebenarnya tidak ada memang ya, hanya saja mungkin value dalam, keluarga kita, budaya-budaya tersendiri misalnya. Eee, ada program studi yang saat ini sesuai dengan gender saja tidak ya? Tidak juga sebenarnya gitu ya. Hanya saja nilai-nilai ini yang membuat kita, maju mundurnya dalam memilih suatu jurusan. Misalnya, kayaknya kalau guru tuh cocoknya untuk perempuan saja deh, misalnya begitu. Karena ada value-value yang begitu kan, dalam sebuah, masyarakat luas gitu. Tapi tidak juga untuk sebagian besar orang juga mengatakan, guru itu merupakan, profesi yang di mana, semua, baik itu laki-laki atau perempuan itu bisa gitu ya, tidak hanya satu gender saja. Nah ini kan mungkin, bisa saja di salah satu, apa ya, nilai-nilai ini yang kita tidak ketahui yang bisa jadi membuat kita, berpikir lebih, dalam lagi untuk memilih suatu, pilihan karir, seperti itu. Kemudian, aspirasi orang tua itu penting sekali, tadi sudah saya sampaikan, kemudian prestasi akademik dan prestasi non-akademik, apa yang kamu miliki pun juga, tadi sudah saya sampaikan. Baik, berikutnya. Nah, ini dia, cara mengambil keputusan yang tepat. Tentukan goals-mu, sasaranmu, ya. Bagaimana menentukannya? Langkah pertama adalah kita tuh harus benar-benar jelas mengerti apa yang ada dalam diri kita apa ya, berkaitan juga dengan masalah-masalah yang apa yang kita miliki. Misalnya tadi ada kekurangan kita gitu ya. Kita perlu tahu dulu apa yang menjadi penyebab kita ketika nanti kita mengambil pilihan karir, masalah apa yang muncul. Walaupun memang kita tidak akan pernah tahu di kemudian hari, tapi setidaknya kita tahu resiko-resiko apa yang muncul setelah kita memilih satu jurusan. Misalnya, saya ingin mengambil keperawatan misalnya, berarti pekerjaan ini bisa jadi nanti waktu yang kita berikan dalam pekerjaan tersebut, seperti shift malam gitu ya. Shift malam itu berarti membutuhkan, selain tenaga fisik yang kuat, mental yang kuat, dan kemudian kesehatan yang baik itu seperti apa. Nah, masalah-masalah itu yang kita sudah, apa ya, kita sudah rencanakan. Oh, kalau misalnya, ketika di shift malam berarti seperti apa nih untuk tidak badan kita menjadi sakit, oh kita istirahat di pagi harinya. Jadi ada cara-cara kita untuk meminimalisirkan masalah sehingga walaupun memang itu menjadi masalah di kemudian hari, tapi kita sudah bisa mencari cara untuk kemudian mengatasinya, gitu ya. Dan tidak hanya itu, selain masalah yang perlu kita telaah lebih dalam, tapi kita juga mengambil keputusan itu tidak hanya, eee, langsung mengatakan iya saja, berarti banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu, kita gali. Misalnya tadi ketika sudah menentukan, sasaran, goals-nya itu, selain tadi masalah yang perlu kita kulik, kemudian, ketika kita milih ya berarti seperti apa resiko yang muncul ya, kemudian ketika kita memilih iya, seperti apa, value atau nilai serta, reward yang kita dapatkan misalnya, kira-kira dari masalah maupun reward, penghargaan ataupun, value yang kita dapatkan mana yang lebih banyak, resikonya atau, reward-nya. Ketika misal lebih banyak resikonya, kemudian kita akan bisa memilih ya, ketika misalnya, banyak reward-nya apakah tetap memilih ya? Tentu saja ya. Tapi kalau misal di sini ternyata resikonya lebih banyak dibandingkan reward-reward yang akan kita peroleh. Jadi seperti apa nih, gitu ya. Misalnya kalau memilih, jurusan gitu ya, kayaknya lebih mudah yang ini menurut saya karena saya mampu A, B, C, D, E, F, G misalnya. Oh ternyata buat saya memilih jurusan, program studi ini di kemudian hari terlalu banyak resikonya deh, karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Berarti kan kita sudah tahu nih ya, mana hal yang, perlu kita pilih ya atau tidak karena misalnya mungkin, terlalu banyak resiko. Tapi bagian orang juga bahwa resiko itu merupakan tantangan, challenge gitu ya. Kita tidak pungkiri gitu dengan semakin banyak challenge tersebut,
banyak individu yang termotivasi untuk kemudian terus, melangkah maju untuk menggapai karirnya. Itu silahkan saja, memang tergantung dari setiap pada individunya. Kemudian berikutnya adalah cari informasi yang tepat. Di dalam mencari informasi yang tepat di sini, kuncinya adalah mengambil keputusan yang benar, yaitu dengan cara apa? Mengamati, mengobservasi, ya. Mengobservasi apa? Terkait dengan misalnya program studi yang akan kita pilih di salah satu perguruan tinggi, misal negeri atau swasta, ya. Mengobservasi bagaimana cara kita mendaftar, mengobservasi bagaimana cara kita memasukkan berkas. Pada saat ini kan banyak sekali perkuliahan yang hybrid learning ya teman-teman, yang dimana pun ketika penerima mahasiswa baru pun juga dengan online, gitu ya. Bagaimana cara kemudian mengirimkan berkas-berkas yang memang ada tenggat waktunya. Nah, kita berarti jangan apa ya, jangan terlalu menunggu lama, tapi kita lebih mengejar bola gitu, lebih mencari tahu, cari-cari tanya dengan kakak tingkat mungkin misalnya yang sudah pernah, kuliah di sana gitu ya, atau bahkan kita mendatangi kampusnya gitu sekedar untuk mencari informasi langsung kepada karyawan atau tenaga usaha di sana, itu Masya Allah ya, berarti niat kita untuk kuliah di salah satu universitas berarti sudah bersungguh-sungguh karena mengamatinya langsung, ke, apa namanya, ke tempat tujuan gitu ya. Jadi pengamatan secara langsung gitu ya. Dan tidak hanya itu, kita mewawancarai dengan orang-orang yang mungkin pernah, belajar di sana gitu ya. Tidak hanya wawancara, kemudian kita membaca literatur yang apa ya, kalau di dalam marketplace itu review ya, review bintang berapa nih universitasnya gitu ya. Apakah memang bintang 5 artinya memang banyak sekali, apa namanya, prestasi yang disampaikan yang unggul gitu ya, sehingga banyak sekali juga yang mengatakan bahwa kampus ini atau universitas ini baik dan bagus gitu ya. Kemudian apalagi misalnya, fakta-fakta yang memang terjadi yang ada di sana gitu, fakta-fakta yang muncul berkenaan dengan apakah itu misalnya berkaitan dengan, eee, isu-isu yang berkembang di kampus itu gitu ya, atau di tempat pekerjaan misalnya dan lain sebagainya. Tempat pekerjaan kenapa? Mungkin bisa jadi kakak-kakak yang belum mencoba untuk mencari universitas, bisa mungkin beralih ke tempat pekerjaan, tapi sebaiknya memang coba untuk mencari-cari universitas supaya tahu, bisa jadi di dalam universitas tersebut banyak-banyak beasiswa yang bisa apa ya, yang bisa dipilih oleh teman-teman atau kakak-kakak semua di sini untuk meraih, sarjana S1 ya. Kemudian, berikutnya adalah mencari opsi dan kemungkinan yang ada. Kemungkinan ada yang seperti apa, yang berbagai sudut pandang. Bisa jadi memang, keputusan yang kakak-kakak buat nanti dalam mengambil sebuah, pertimbangan mana yang, saya pilih dalam suatu jurusan, itu merupakan keputusan besar yang tentu saja keputusan besar. Mengapa? Karena ini merupakan langkah awal, sebelum teman-teman atau kakak-kakak semua di sini meraih kesuksesan yang akan datang, ya. Jadi kalau bisa tuh berpikirnya out of the box, gitu ya. Jangan cari aman. Kenapa? Biasanya, untuk meraih kesuksesan itu orang-orang yang sukses biasanya keluar dari kotak ya, sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, ya. Jadi dengan out of the box tersebut, pasti kemudian kita menjadi memiliki situasi yang berbeda, namun justru dari situlah kita akan menemukan jalan keluar atau solusi yang, beda daripada yang lainnya, sehingga dengan, out of the box tadi kita mendapatkan fakta atau pengalaman atau, apa ya, sebagai riset, oh ternyata ketika misalnya kita mengambil suatu, jurusan atau dengan hal yang lain, dengan cara yang berbeda, kita kemudian bisa, menemukan hal-hal yang baru, menemukan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, serta nilai-nilai atau value yang kita dapatkan dan kemudian kita bisa menyikapinya dengan rasa responsibility atau rasa tanggung jawab, gitu ya. Dan namun semua itu jangan lupa juga, mesti diimbangi atau dibarengi dengan, pertimbangan orang-orang yang, dekat dengan Kakak semua, contohnya orang-orang dewasa yaitu orang tua dan guru-guru yang mungkin bisa jadi banyak masukan-masukan yang menjadi, filter kita untuk kira-kira, kalau misalnya jurusan ini, seperti apa ya menurut, pribadi, menurut orang-orang sekitar, orang tua, guru, gimana ya, dari ketiga informasi tersebut mana yang menjadi dominan. Hasil jawabannya dan itulah yang kemudian bisa menjadi suatu pilihan kita. Kemudian berikutnya menganalisis setiap kelebihan dan kekurangan, ya.
Ini pun juga di kelas bakat minat yang kemarin saya lagi-lagi, menyampaikan bahwa untuk menentukan arah karir, menentukan, sesuatu yang akan kita miliki dalam kehidupan yang akan datang, itu khususnya, perguruan tinggi mana yang kita pilih, pekerjaan apa ya, profesi apa yang akan kita, eee, kerjakan gitu ya. Tidak lain adalah kita harus mengenal dulu siapa kita. Coba Kakak-kakak semua di sini bagaimana untuk mengenal diri sendiri, apakah sudah bisa atau belum gitu ya, terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ya, kekurangan dimiliki seperti apa misalnya, oh kelebihannya, kekurangannya misalnya saya orangnya lelet ya, misalnya saya suka terlambat misalnya dalam suatu, pertemuan misalnya, atau misalnya, kekurangannya adalah saya tidak bisa, mengetik, saya tidak bisa melakukan kegiatan administrasi. Nah, berarti kita coba cari kelebihan kita. Oh, ternyata kalau misalnya saya tidak suka administrasi, tapi saya lebih suka menggambar, saya lebih suka mendesain. Berarti program studi apa nih, jurusan apa yang sesuai? Oh, berarti kalau itu misal di kafe. Oh, berarti kalau itu misal dengan seni. Oh, ada hal yang lain misalnya dengan mengambil gambar berarti fotografer dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian rencanakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Jadi kalau kita sudah tahu bakat minat, kelebihan kita, kekurangan kita, maka akan lebih mudah kemudian kita untuk menetapkan apa yang kita inginkan. Nah, tadi karena saya sukanya menggambar, saya sukanya mendesain, saya sukanya mengambil gambar melalui kamera, berarti jurusan ini yang saya minati yaitu DKV. Ya, kemudian DKV pas di universitas mana saja yang ada dan tersedia. Oke, rumah saya di daerah misalnya Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu adanya universitas misalnya swasta. Tapi negeri juga ada gitu daerah Depok yaitu UI misalnya. Atau misalnya ketika cari referensi melalui WhatsApp untuk beasiswa di luar negeri banyak banget loh yang bagus, itu silakan. Jadi kita sudah tahu, sudah mapan terkait dengan apa yang kita miliki, jadi akan lebih mudah kita untuk memilih universitas bahkan jurusan, ya. Oke, next slide. Oke, ini program perguruan tinggi, sebenarnya, kalau berbicara mengenai program perguruan tinggi kan setiap universitas itu kan beda-beda ya, hanya saja saya kurang memahami benar terkait dengan, program perguruan tinggi lain, kecuali memang program perguruan tinggi yang memang saya afiliasiin, yaitu Universitas PGRI. Jadi, untuk melihat bagaimana program perguruan tinggi yang ada di sekitar kita, ya, atau, program perguruan tinggi mana yang memang, kita minati, kita juga harus tahu dulu jenjang-jenjang ya program tinggi mana saja yang memang, yang akan kita tekuni seperti itu, yang akan kita, cari gitu ya. Next slide. Ini contoh misalnya diploma 1. Sebenarnya kalau bicara mengenai diploma 1, 2, 3, 4, ini dulu, apa ya, harus dimiliki, harus diikuti oleh semua, jenjang apa ya, ketika kita ingin menjenjang S1 harus diploma 1, 2, 3, tapi sekarang sudah bergeser ya teman-teman, kakak-kakak semua, sekarang banyak banyak lebih kepada langsung ke S1. Nah, S1 lama kuliah itu biasanya 4 tahun sampai 6 tahun, ini tergantung kita sebenarnya, bahkan ada yang 3,5 tahun, ya ini kan normalnya aja ya teman-teman. Nah ini, kok lama banget Bu, 6 tahun, itu kembalikan lagi ya kepada individunya. Bisa jadi, ada yang cepat sekali gitu. Nah, biasanya yang lama ini adalah di syarat akhirnya itu skripsi. Nah, untuk mengambil penelitian sebuah skripsi memang untuk S1 itu, eee, bisa dimulai dengan mencari, penelitian itu berkenaan dengan gambaran tertentu, gambaran terkait dengan satu variabel misalnya atau bahkan 2 variabel. Tidak perlulah kita mencari-cari untuk 3 variabel, 4 variabel gitu terlalu, apa ya, terlalu sulit gitu untuk, strata S1. Tapi ya silahkan aja kalau kakak-kakak semua di sini merasa, "Oh, saya perlu meneliti berbagai macam variabel," karena menurut saya ini adalah hal-hal yang, baru, hal-hal yang perlu kami, kuliti atau, perlu kami, kulik untuk kemudian menjadi referensi saya di kemudian hari untuk nanti jenjang S2, S3 itu silahkan aja. Tapi saran saya untuk S1 biasanya memang, apa ya, baru berkenaan dengan bagaimana cara kita untuk, mengelola sumber daya alam gitu ya, sumber daya yang ada di sekitar kita, kemudian
mengevaluasi secara komprehensif berkenaan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di jenjang perkuliahan S1 ini. Kemudian untuk S2, biasanya tuh jenjang perkuliahan itu 2 tahun sampai 3 tahun, ya. S2 itu kalau saya boleh, apa namanya ya, berbagi pengalaman ya, justru malah kalau S2 tidak begitu rumit dibandingkan S1 maupun S3, karena dia posisi buat saya tuh di tengah-tengah ya, memang magister ini tengah-tengah. Namun untuk rumitnya, karena saya bilang kenapa S1 dan S3, S1 itu kan perpindahan masa orientasi kita sebagai siswa ya, sekolah menengah, kemudian tiba-tiba kita menjadi maha besar. Maha itu kan besar ya, siswa. Yang dimana mahasiswa ini dalam kegiatan perkuliahannya itu seperti sosok individu yang dilepas gitu ya. Jadi benar-benar mandiri gitu. Jadi kaget saya pada waktu saat ini pengalaman pribadi ya, ini sebagai mungkin apa ya, sebagai pengalaman saya yang kemudian menjadi pengalaman teman-teman nanti untuk memasuki sebuah universitas. Karena ya itu, tadi karena untuk mengambil SKS-nya mandiri, untuk mengambil apa namanya, hasil ujiannya sendiri, untuk mengambil segala sesuatu mengurus apa nih ya, pemberkasan pun juga sendiri. Kemudian bahkan kalau misal dosen apa namanya, lupa memberikan informasi, kita harus cari tahu sendiri gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita harus mencari tahu sendiri, bertanya banget pada teman sesama gitu, kadang malah juga diacukan. Jadi benar-benar mandiri. Jadi buat saya nih kalau S1 yang tadinya siswa ke mahasiswa, itu buat saya berat awalnya itu ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya lulus tepat waktu 4 tahun, karena memang saya kejar untuk tidak berlama-lama di skripsi, alhamdulillah itu terwujud. Nah, kita tidak tahu juga nih bagaimana dengan pengalaman-pengalaman nanti kakak-kakak semua di lapangan memilih salah satu universitas. Karena setiap universitas itu berbeda kurikulumnya, berbeda budayanya gitu ya, berbeda juga sistem pengambilan nilainya, SKS-nya, bahkan ada juga SKS yang secara mandiri diambil atau bahkan SKS di salah satu universitas dia secara paket gitu ya. Jadi kalau misalnya ambil satu semester, oh mata kuliah sudah dipaketkan, jadi kita tidak bisa ngambil-ngambil sendiri bebas gitu, tidak. Tapi ada juga universitas yang bebas mengambil SKS-nya. Oh saya karena minatnya di sini, saya ambil ini, itu tergantung. Makanya oleh sebab itu kalau misalnya teman-teman memang ingin mengambil sebuah universitas, kalau memang ingin terjun atau ingin meminati suatu apa ya, bidang tertentu, cari universitas-universitas yang memang bisa mengambil SKS secara bebas untuk disesuaikan dengan minatnya, gitu ya. Kemudian untuk S3. Nah, S3 ini tadi kalau S2 itu kan tugas akhirnya tesis ya. Tesis, kalau saya pada saat pengalaman saya itu sudah mulai 2 variabel di tesis. Karena memang saya memberikan intervensi, memberikan semacam, treatment kepada subjek yang kemudian saya teliti gitu ya. Kalau S1 itu saya baru menggambarkan, jadi menggambarkan 1 variabel, ini tugas akhirnya ya sebagai, apa namanya, sebagai referensi teman-teman. Di S1 tuh saya mengambil, apa namanya, gambaran dari 2 variabel, hanya menggambarkan, misalnya pengaruh ini terhadap ini, hubungan ini terhadap ini. Karena saya adalah bimbingan konseling, maka pada saat itu saya mengambil, dulu penelitian, apa namanya, program bimbingan konseling dalam meningkatkan bakat dan minat siswa. Ini pas banget ya dengan tema kita yang kemarin di ruang kelas yang sebelumnya di hari Kamis, jadi terkait dengan bakat minat. Jadi S1 saya itu mengambil penelitian terkait dengan program bimbingan konseling dalam meningkatkan bakat dan minat siswa. Dan memang berbicara mengenai bakat minat itu akan selalu dipakai atau digunakan dalam kita setiap mengenali diri pribadi dan tentu saja dalam memilih arah karya. Ya. Kemudian untuk S2 saya pada saat itu 2 variabel juga, namun satu variabelnya ini diperuntukkan untuk memberikan intervensi, ya, intervensi dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa terisolir. Gitu ya. Jadi adanya produk juga. Kalau di S2 itu nanti munculnya tugasannya ada produk yang akan kita berikan kepada pihak sekolah dalam hal kaitannya meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa terisolir. Apa sih siswa terisolir itu? Siswa terisolir itu merupakan apa namanya, siswa yang diisolasi, yang diasingkan, yang tidak ditemani oleh dalam kelompok. Nah, gitu ya.
Jadi memang di jenjang S2 ini teman-teman selain membuat produk, memunculkan produk dalam tesisnya, namun juga memberikan intervensi terkait dengan ilmu yang sudah dipelajari selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun di bangku perkuliahan S2. Nah, kemudian untuk S3, nah kita kan nggak tahu ya, siapa tahu rezekinya teman-teman sekarang ini baru lulus SMA gitu ya, baru mau milih S1, Bu Soli malah bahas S3. Kita kan nggak tahu ya di kemudian hari rencana karir kita bisa jadi seorang guru besar, profesor. Nah, guru besar, profesor itu kan memang harus menjenjangi semua jenjang pendidikan, baik S1, S2, bahkan S3. Dan kita ahli dalam suatu profesi tertentu, misalnya domain konseling gitu ya. Jadi harus linear misalnya atau harus linear dengan dunia pendidikan gitu ya. Nah, kita tidak tahu rencana teman-teman dalam pengambilan keputusan karir, siapa tahu di antara teman-teman ingin menjadi guru besar, profesor. Nah, inilah jenjangnya gitu ya. Nah, di S3 ini kurang lebih insya Allah itu bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Dan tugas akhir disebut dengan disertasi. Gelarnya adalah doktor. Jadi apa nih? Menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. Jadi produk-produk yang ditampilkan oleh gelar doktor ini yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau misalnya rencana saya untuk mengambil ini dengan program bagaimana meningkatkan komitmen guru di suatu lembaga sekolah. Nah, program ini kemudian bisa jadi suatu buku saku, bisa kemudian diwebinarkan, diseminarkan, dan sebagai referensi para guru di suatu lembaga. Nah, ini ya teman-teman, untuk rencana karir kalau misalnya teman-teman misalnya mengambil salah satu profesi sebagai guru besar suatu bidang ilmu tertentu. Nah, ini jenjang-jenjangnya. Namun sebagai referensi teman-teman yang nanti mau lulus sekolah menengah, nah S1 ini banyak sekali nih jurusannya, nanti lulusnya sarjana. Dan beragamnya jurusan itu tentu saja mesti disesuaikan dengan kemampuan kita, bakat kita, minat kita, kemudian kemampuan faktor intern ekstern kita yaitu bisa jadi inteligensinya, kemudian kemampuan kita juga dalam finansialnya dan lain sebagainya. Nah, next slide. Nah, ini karena memang tadi saya katakan di awal bahwa mungkin referensi kita untuk mencari mengobservasi salah satu universitas sesuai dengan apa bakat minat kita, karena memang saya memilikinya adalah brosurnya Unindra gitu ya, karena saya affiliate di sana, maka ini bisa menjadi referensi kita untuk mencari bagaimana sih mengamati universitas yang kita minati. Selain mencari websitenya, kita mencari brosurnya dan memilah-milih gitu ya, mana jurusan-jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Kebetulan di sini ada beberapa program studi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, seperti kemarin di kelas bakat minat itu ada Kak Desi ya, dan beliau juga alumni Unindra gitu ya. Ada MIPA, karena kalau nggak salah beliau tuh lulusan fisika di sana ya, berarti ini pendidikan fisika menjadi guru fisika gitu ya. Jenjangnya akan seperti itu. Namun kita kan tidak tahu ya rencana arah karir seseorang fisikawan bisa jadi menjadi profesi atau guru besar memperoleh fisika memperoleh ilmu yang belum diketemukan oleh orang lain, maka ditemukan oleh orang atau orang tersebut bisa jadi nanti dia menjadi seorang ahli doktor atau profesor yang berkenaan dengan fisikawan. Ada MIPA, ada matematik, biologi, fisika, mungkin di antara kakak semua ada minat di sana terkait dengan bidang ini itu silahkan. Ada etik ya, tidak hanya bidang keguruan saja, di Unindra itu ada arsitektur, teknik industri, dan teknik informatika gitu ya. Dan untuk misalnya para gurunya yang mencoba untuk mencari gelar magister itu juga ada di magister bahasa Inggris yang totalitasinya A ya. Kemudian ada magister pendidikan ilmu sosial gitu ya, dan ada lagi kemudian MIPA ya. Kemudian ada juga MIPA bahasa Inggris dan IPS. Kemudian berikutnya next slide, dan ada juga ini biaya-biayanya yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Dan ini ada juga pembukaan online terbaru, juga program studi baru yaitu bisnis digital, manajemen retail, dan sistem informasi. Yang mungkin kalau di antara teman-teman semua di sini, sekarang kan dunia digital sudah makin luas ya, terutama juga di bidang bisnis usaha.
Ini juga menjadi referensi teman-teman untuk memilih salah satu jurusan yang memang berada di dekat sekitaran kita universitas untuk kemudian bisa, mengambil jurusan tersebut yang berdasarkan memang keinginan kita atau minat kita. Oke, ini sebagian kecil ya untuk, referensi teman-teman. Nanti mungkin karena bidangnya berbeda atau minatnya berbeda, berarti mencari pertama adalah websitenya, brosurnya, biayanya gitu ya, bagaimana perkuliahannya gitu ya. Kalau di Unindra ini perkuliahannya kalau untuk reguler pagi dari jam 7:30 hingga jam 5 sore. Kemudian untuk reguler sorenya dari jam 6:30 hingga jam 9 malam. Untuk kelas, non regulernya itu di kelas, Jumat dan Sabtu itu dari pukul 7:30 hingga pukul 5 sore, gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini program studi bisnis digital itu seperti apa, apa namanya, berkenaan dengan apa yang akan dipelajari gitu ya, kemudian lulusan ini akan menjadi apa, bagaimana gitu ya. Entrepreneur, business data analyst, profesional in digital business, bidang keilmuan. Jadi kompetensi lulusan seperti apa, proses kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga nanti teman-teman harus perlu cari tahu gitu. Misalnya teman-teman ingin menjadi desainer, visual, berarti jurusannya apa? Desain komunikasi visual. Ternyata ternyata, teman-teman tidak hanya ingin menjadi desainer aja, pengen juga mengambil fotografer misalnya. Apakah di DKV itu ada? Oh ternyata ada, berarti ini cocok nih jurusan saya yang ini gitu. Jadi memang harus detail sedetail-detailnya, karena untuk merencanakan arah karir itu ketika kita sudah memilih satu jurusan di sarjana gitu ya, di salah satu jenjang pendidikan S1 sarjana, kita akan sulit lagi untuk, apa ya, eee, belok gitu, belok memilih jurusan lain. Bisa jadi sih karena memang hobinya belajar, rasanya kurang puas dengan, satu, bidang ilmu saja, maka ingin beralih ke bidang ilmu-ilmu yang lain, ya silakan aja gitu. Berarti kita harus menyiapkan apa nih? Mental, biaya, waktu, tenaga, gitu ya. Atau misalnya, "Oh enggak, saya, bisa kok dengan beasiswa," itu silakan aja. Tapi berarti tinggal menyiapkan waktu dan tenaga serta mental, gitu ya. Oke, ini ada program studi manajemen retail, keunggulannya, prospek kerja, dan seterusnya. Begitu pula juga dengan sistem informasi. Tujuan program studi, bidang ilmu, dan prospek kerja. Oke, next Kakak. Oke, jadi kalau misalnya tadi Kakak-kakak semua belum memiliki minat atau belum memiliki, rencana untuk, memilih salah satu program studi di salah satu universitas, bisa jadi mungkin rencana rekannya mungkin langsung bekerja, mungkin, gitu ya. Apa sih untuk yang perlu kita ketahui untuk merencanakan, dalam memilih kerja? Next, Kakak. Jadi kita perlu tahu nih, apa yang diperlukan dalam mencari kerja. Ya seseorang yang mencari kerja itu adalah ingin memperoleh penghasilan, benar apa benar? Benar ya. Memperoleh penghasilan di sini berarti, rencana penghasilan ini untuk apa rencananya? Oh untuk menabung untuk biaya kuliah misalnya. Oh untuk, memenuhi kebutuhan misalnya. Oh untuk, apa namanya, investasi di masa yang akan datang misalnya gitu. Untuk membeli rumah, oh untuk membeli apa dan sebagainya. Tujuannya memang mungkin salah satunya penghasilan, bisa jadi juga dengan pengalaman, bisa jadi dengan juga, ingin menambah wawasan dan apa namanya, suatu hal yang berbeda dari sebelumnya yang selama ini bekerja. Nah mungkin dengan yang sebelumnya adalah sekolah ya, mencari ilmu untuk meraih suatu, impian dengan cara bersekolah, tapi ini mencari impian dengan cara bekerja untuk memperoleh penghasilan, wawasan, pengetahuan gitu ya, keterampilan, nilai-nilai atau value serta sikap kita, itu bisa jadi gitu ya. Dan semua jenis pekerjaan itu boleh kita, cari mungkin berdasarkan letak atau posisi dekat dengan rumah misalnya contoh. Boleh saja seperti itu, gitu ya. Namun biasanya, mmm, berbicara mengenai pekerjaan ini, itu baiknya memang dengan sesuai, latar belakang pendidikan kita biasanya gitu. Itu akan lebih menjadi, suatu pekerjaan yang bisa dikatakan yang profesional. Apa sih yang profesional? Kalau latar belakang pendidikannya itu sesuai dengan bidang pekerjaannya, itu menurut undang-undang, ya. Eee, itulah disebut dengan, seseorang yang profesional jikalau latar belakang pendidikan dengan, pekerjaan itu sesuai atau selinear.
Sehingga kita nanti akan bisa menentukan mana yang pekerjaan yang merupakan profesi, mana pekerjaan yang merupakan hanya keahlian untuk mendapatkan penghasilan saja. Kalau pekerjaan yang profesi itu berlatar belakang trilogi profesi. Yang pertama, bidang keilmuannya, kemudian jenis pekerjaannya sesuai dengan bidang keilmuannya, ditambah juga lagi ada organisasi profesinya. Nah, itu trilogi profesi, teman-teman. Jadi memang seseorang dikatakan profesional ketika memiliki 3 hal tadi, ya. Apa nih untuk fungsinya, apa namanya, organisasi profesi itu? Organisasi profesi itu berkenaan dengan untuk apa ya, sebagai wadah ya, sebagai wadah atau tempat di mana salah satu profesi itu bisa melakukan diskusi profesi. Contoh misalnya, MGBK ya, MGBK ini atau musyawarah guru, dan konseling ya, itu di mana semua, guru BK dalam satu wilayah misalnya Jakarta Selatan, MGBK Jakarta Selatan misalnya begitu ya. Di dalamnya itu banyak sekali kegiatan misalnya ada, penambahan ilmu melalui webinar, seminar ya, kemudian ada namanya diskusi profesi setiap, bulannya membahas terkait dengan apa-apa saja yang teman-teman guru BK dapatkan apa ya, kasus-kasus yang, apa ya, ditemui oleh mereka sebagai guru BK. Mereka diskusi tuh, ketika ada masalah seperti ini baiknya penanganannya seperti apa. Ketika misalnya menangani sebuah, kasus tertentu kira-kira, perlu referral alih tangan kasus kemana dan seterusnya. Jadi, profesi itu akan amat sangat baik dilakukan kalau misalnya memang kita juga mengikuti organisasinya, gitu ya. Nah, kalau tadi kan profesi, profesi itu apa saja contohnya? Ya tadi yang 3 hal ya, disebut profesi adalah ketika misalnya memiliki trilogi profesi, yaitu bidang keilmuannya, bidang pekerjaannya sesuai dengan bidang keilmuannya, dan adanya organisasi profesi, itu profesi. Apa sih profesinya? Dokter, itu profesi. Itu profesi. Perawat, itu profesi. Kemudian, pengacara, polisi, itu profesi. Kenapa? Karena semua itu memiliki trilogi profesi. Kemudian kalau pekerjaan apa? Nah, kalau pekerjaan adalah sesuatu yang tidak perlu adanya trilogi profesi. Jadi pekerjaan itu bisa jadi, ketika dia memiliki bidang keilmuannya apa, tapi dia bekerjanya di mana. Itu pekerjaan, ya, itu bukan profesi. Jadi kita harus tahu benar dengan cermat untuk kemudian ketika memilih karir, kita memilih karir apa nih, pekerjaan yang memang, apa namanya, yang hanya khusus untuk berpenghasilan aja kah? Ataukah ada jenjang karirnya kah? Atau memang benar-benar profesi yang memang nantinya, teman-teman, ahli atau profesional di bidang, profesi tersebut, ya. Kemudian berikutnya dari semua jenis pekerjaan mana yang kamu pilih, kemudian untuk, bagaimana cara kamu untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Nah, tentu saja, apa yang sudah teman-teman, mulai saat ini dengan memilih salah satu PKBM Generasi Jura ini merupakan cara teman-teman untuk memperoleh pekerjaan ya, untuk memperoleh, bidang keahlian tertentu, untuk memperoleh wawasan tertentu, untuk memperoleh keterampilan, untuk memperoleh value nilai, untuk memperoleh sikap tertentu yang kemudian hari bisa bermanfaat, di masa yang akan datang. Oke, itu saja. Next slide-nya sepertinya sudah habis. Jadi ada kata-kata di sini seperti caption ya, quotes. Jadi sebuah target bukanlah sesuatu yang kamu idam-idamkan saja, tapi melainkan sesuatu yang perlu kamu usahakan. Dengan cara apa? Gigih untuk meraihnya. Karena target itu merupakan titik awal menuju tujuanmu untuk ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, insya Allah. Baik, terima kasih Kakak operator yang sudah membantu saya membagikan slide ini. Nah, tadi saya mengalami kendala. Oke, itu saja mungkin Ibu Bunda Mas A. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Solitun, Masya Allah. Ini luar biasa pemaparannya. Baik, untuk Bunda, akan jika ada yang mau bertanya, dipersilakan nih, di sini akan dijawab oleh Bunda Solihatun. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Ayah Bunda. Oke, mungkin di sini ada tadi Ayah
Oh, mohon maaf, Bunda dari Kak Rasya. Bunda. Bunda mungkin ingin bertanya, Bun. Silakan, Bun. Halo, Mbak Dini, suara saya masih terdengar, Mbak? Iya, Bu, terdengar. Ya, alhamdulillah. Ini masalahnya kayaknya fotonya nggak bergerak ini. Halo, Bunda. Atau Bunda dari Kak Ayu. Ayo dipersilakan. Bunda dari Kak Cahya. Kak Cahya Nurani. Atau dari Bunda Karasya. Silakan, Bunda. Kesempatan ini ada Bunda Solihatun yang akan menjawab semua terkait bagaimana ke depannya ini Ananda untuk perencanaan karirnya. Apakah mau melanjutkan ke kuliah, universitas, atau mau bekerja. Seperti itu. Silakan. Atau Mbak Dini mau bertanya, Mbak Dini? Boleh, Bu. Mbak Dini gimana untuk ke depannya, Mbak Dini? Ya, izin bertanya, Ibu Solihatun. Kebetulan semalam tuh lagi searching Unimta kan ya, tentang program studi itu apa aja. Terus saya lihat kan ada apa tuh, prodi informatika ya, kalau tidak salah. Halo? Halo, masih terdengar? Ya, saya terdengar. Soalnya agak lemot ini ya. Iya, benar. Gimana? Saya dengar nih suaranya, baru dengar nih suaranya. Gimana? Prodi informatika itu apakah berbeda dengan tadi apa program baru yang apa tadi ya? Apa tadi itu Iya, yang ada itu yang si digital, bisnis digital, gitu ya. Bisnis digital, sistem informasi dengan manajemen retail. ya, apakah sama yang prodi informatika dengan informasi itu, Bu? Oh, beda. Beda. Jadi jelas berbeda karena untuk sistem informasi di sini coba boleh saya lihat ini. Sebentar, saya cek dulu brosurnya. Saya akan jelaskan secara detail karena memang kebetulan ini baru diinfokan beberapa hari yang lalu ya, bahwa kemarin sudah ada izinnya dari Dikti, Dikti 3, sehingga kemudian kami baru bisa men-share brosurnya, dan ini memang masih banyak perlu dipelajari oleh kami khususnya para dosen untuk lebih memahami ketika ada pertanyaan ini yang muncul gitu ya. Oke, ini saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu bahwa memang sistem informasi dengan teknik informatika gitu ya. Jadi di sini jelas berbeda. Kalau bicara mengenai teknik informatika berarti berkenaan dengan bagaimana seseorang membuat program gitu ya. Itu terkait dengan teknik informatika. Kalau sistem informasi kayaknya lebih luas, saya kurang tahu pasti sebenarnya. Tapi kakak-kakak semua atau teman-teman semua bisa baca di sana. Kalau sistem informasi ini berkenaan dengan sebentar. Menghasilkan sumber daya manusia gitu ya. Prospek kerja ini data visualization, competitive intelligence analysis, programmer, web application, enterprise application, IT governance. Jadi mungkin lebih ke luasnya bisa juga dengan ini ya, usaha bisnis ya. Gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kakak Dini. Oh iya, Bu, berarti emang jelas berbeda ya, Bu ya? Nggak sama maksudnya gitu. Iya. Tapi samanya di ini ya, lulusannya sarjana Eskom.
komputer sama dengan TI itu juga Eskom juga persamaannya. Ya, Bu Suratin, terima kasih atas jawabannya. Semoga saya mengerti. Nanti kalau jelasin boleh datang ke tadi nih tinggalnya di mana? Di Ciracas, Bu. Oh, deket sih ya. Lengkapnya langsung ke sana aja. Syukur-syukur bisa ketemu ketua program studi jadi lebih lengkap informasinya. Semoga. Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Terima kasih Bunda Suhat untuk jawabannya. Yuk lanjut dengan Bunda yang lain. Ini tadi Mbak Dini sudah bertanya. Mungkin Bunda dari Karasya atau dari Kak Cahya Nurani. Ini ada Bunda Agung, OT siapa, Bu? Mas A? Bunda Agung itu bundanya Rasya. Itu ayahnya Kak Rasya. Ya, teman. Boleh kalau mau tanya juga dipersilakan. Boleh untuk teman yang lain. Ada Bunda Solihatun nih di sini nih. Ya. Bunda Karasya. Apa kabar Bunda? Boleh Bunda nih. Ada Bunda Solihatun ini kalau ada yang mau di. Nah. Ya, halo cek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Iya baik. Kayaknya sih masih belum ada pertanyaan. Ini Ibu sudah cukup nih jelas. Cuman hanya ini aja Ibu, kalau kayak misalnya saya nih bukan masalah sih sebenarnya, tapi artinya saya punya anak, dia ini minatnya ke wira swasta bisnis. Jadi sempat dia itu nggak mau kuliah karena katanya aku pengen bisnis aja. Nah itu kalau kita ngadepin seperti itu bagaimana ya, Bu ya? Oke, terima kasih Bunda Agung nih ya. Iya, nama ayahnya itu ya. Oh, baik. Ya. Baik. Memang tadi kalau kondisinya Ananda belum mau melanjuti S1 begitu maksudnya tadi ya, ingin usaha aja gitu begitu, Bunda? Iya, walaupun sih akhirnya dia tetap ikut UTBK, tapi artinya nggak jadi kayak seolah-olah kayak paksaan dari saya gitu loh. Orang aku nggak mau kuliah kok, aku pengen bisnis aja gitu. Memang saat ini dia sedang jalanin usaha online gitu ya, Bu. Cukup kalau saya lihat sih cukup ini ya, cukup lancar juga itu usahanya. Masya Allah. Baik, gini, memang kalau berbicara mengenai bisnis, usaha, apalagi yang disukainya, itu akan memperoleh profit ya, keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari segi material, namun kepuasan gitu ya. Ya. Dan makanya oleh sebab itu banyak sekali seseorang atau individu yang justru malah buat apa kita berlama-lama mengambil jenjang S1 begitu, sedangkan kita juga sudah meraih kesuksesan dengan apa yang kita sukai atau kita minati gitu. Hanya saja begini, akan berbeda sekali kalau misalnya seseorang dengan tidak memiliki latar belakang, maksudnya pendidikan yang S1 atau S2, S3 gitu. Karena pendidikan dengan terijazah dari lembaga-lembaga tertentu itu akan kita bawa kemanapun atau kemanapun. Artinya apa? Artinya sebenarnya tidak bisa perlu memaksa untuk Ananda kita untuk kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi untuk remaja ini sifatnya berdiskusi ya. Kalau berdiskusi biasanya akan lebih lebih bisa masuk
ke diri anak remaja, seperti itu Bunda. Pelan-pelan ya gali lagi yang memang itu menjadi bakat minatnya mungkin untuk Ananda. Hanya saja untuk tadi kan Bunda sudah mengatakan bahwa walaupun dia juga udah UTBK gitu ya, mencoba untuk UTBK. Bisa jadi dengan semangatnya dia tadi sudah menjalani bisnis, kemudian diimbangi dengan mencoba UTBK dan ternyata memang lulus, mungkin dia akan berubah haluannya. Ternyata saya bisa ya Bun, gitu kan misalnya. Oh saya bisa dan saya lulus. Bisa jadi nanti dia akan berubah karena memang remaja itu masih sifatnya penuh kegalauan, kelabilan gitu ya. Dan masih butuh masukan-masukan dari orang dewasa karena memang pada kodratnya remaja itu tugas perkembangannya yang tadinya anak-anak menuju dewasa, dia pasti akan mengalami kebimbangan tadi. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Bunda tadi yang, saya nggak mau selambatnya launnya ketika ada diskusi dengan Bunda, jadi dia akan berubah juga untuk mencoba hal-hal yang baru yaitu meraih gelar S1 misalnya. Gitu sih Bun. Oke, baik Ibu. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, insya Allah nanti ini lagi ke anaknya. Terima kasih Ibu saran-sarannya. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin dari Bunda tadi Kak Cahya, Masya Allah. Tidak ya Kak Cahya, Nurani. Ada yang mau ditanyakan tidak atau dari teman-teman yang lainnya? Dipersilakan. Kita hitung nih sampai 3 nih. Kalau nggak ada yang mau tanya, gimana ini Bunda? Ya Bunda Solihatun mau kita tutup? Boleh, kita tutup saja Bunda Masa. Sepertinya sudah memahami ya. Karena memang ini kan hanya aplikatif saja dari materi yang sebelumnya. Jadi sepertinya memang tinggal hanya mempraktekkan saja bagaimana ayah-ayah atau bunda-bunda untuk mengaplikasikannya kepada Ananda semua di sini. Dan hanya itu perlu kolaborasi juga dengan pihak guru di PKBM Generasi Juara yang kemudian akhirnya nanti Ananda bisa menentukan arah karir pilih. Gitu ya, memilih arah karirnya di kemudian hari. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Mbak Dini, kita tutup saja ya untuk acara hari ini. Baik, kesimpulannya perencanaan karir sesuatu hal yang penting salah satu dengan mengetahui bakat minat dari diri kita sendiri sehingga diri kita akan memahami kemampuan diri baik dari segi minat potensi, kemampuan minat diri sehingga perencanaan yang matang akan membuat segala sesuatu berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Baik, terima kasih untuk Bunda Solihatun, Bunda dari Kak Rasya, Bunda dari Kak Cahya. Terima kasih untuk waktunya Bunda. Allah, ilmunya sangat-sangat bermanfaat untuk kami yang ada di sini semua. Sama-sama Bunda Masa, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena memang pada dasarnya manusia tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bunda Masa ya. Benar, saya pun juga begitu. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Ya, terima kasih Bu Masa. Acara selanjutnya kita ada penyerahan tanda mata dan sertifikat secara materi kita yaitu Ibu Solihatun. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Solihatun. Terima kasih juga Kakak Dini. Untuk sertifikatnya menyusul ya Bu? Siap. Ya baik. Acara selanjutnya akan ada Mbak Silvi yang akan memberikan informasi terkait siapa yang dapat door prize dan mengenai PKBM Generasi Juara. Kepada Mbak Silvi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dini.
Ya, Mbak Silvi. Untuk itu, terima kasih Ayah Bunda dan Ananda yang sudah hadir di webinar hari ini bersama Ibu Solihatun. Mbak Siti ingin informasikan bahwa PKBM Generasi Juara telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024. Maka dari itu Ayah Bunda dan Ananda bisa mendaftarkan di PKBM Generasi Juara, dan ada info-info penting mengenai program-program PKBM Generasi Juara yang menarik dan bisa mengembangkan minat bakat Ananda seperti program ekstrakurikuler, program magang, dan program backpacker level 2. Insya Allah akan diadakan tanggal 11 Juni sampai dengan 24 Juni sampai Kota Bali. Dan bagi ayah bunda dan Ananda yang berminat, bisa langsung konfirmasi pendaftaran melalui Mbak Siti, dan nanti nomor pendaftaran bisa Mbak Siti di kolom komentar. Lalu insya Allah webinar besok kita ada offline backpacker level 2, lalu untuk di tanggal 4 insya Allah ada webinar mantapkan hati ayah bunda untuk memilih homeschooling, dan insya Allah program-program PKBM Generasi Juara akan selalu memberikan yang terbaik untuk ayah dan bunda. Maka dari itu, ayah dan bunda, jika ada yang ingin mendaftarkan, kami ada harga spesial dan harga promo sampai pukul 23.59, yaitu untuk mendaftarkan program ekstrakurikuler mendapatkan potongan 50 untuk mengikuti 2 eskul untuk siswa lama, dan untuk siswa baru potongan harga 2 eskul yaitu 100.000. Lalu ada program SPPMI akan ada potongan SARPA, Satuan Sarana Pendidikan. Lalu ada diskon 20% mengenai SPP, syarat dan ketentuan bayar langsung lunas. Untuk itu ayah dan bunda bisa mendaftarkan program-program di PKBM Generasi Juara. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya kita melakukan foto sesi kedua ya. Mohon nyalakan kameranya semuanya, Bunda dan tim Generasi Juara. Mohon bantuannya Mas Operator untuk di screenshot ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Udah ya. Bud ini sebentar untuk door prize, untuk yang bertanya untuk Bunda Agung, Bunda Agung nanti akan ada door prize, ada potongan harga spesial, nanti bisa konfirmasi ke Mbak Silvi, nanti nomor Mbak Silvi di kolom komentar. Untuk door prize-nya ada potongan program ekstrakurikuler dan biaya SPP. Oke Mbak Silvi. Mohon maaf, agak lebih itu bundanya dari Karasya ya. Iya Karasya, baik. Siap, silakan. Oke, sebelum kita tutup acara siang hari ini, saya tim Generasi Juara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Solihatun yang sudah memberikan materi pendampingan karir secara aplikatif yang sudah membersamai kami selama beberapa hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu. Semoga kita bisa bertemu kegiatan selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang senantiasa mengikuti kegiatan webinar online kami. Terima kasih untuk tim panitia siang hari ini. Sebelum kita tutup acara siang hari ini, kita mohon maaf. Saya Dini selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda serta seluruh panitia serta seluruh peserta yang hadir. Mari kita tutup siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Terima kasih ya Bunda-bunda ya. Ananda, saya Terima kasih, Bu. pamit. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Three, two, one, go! Three, two, one, break! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhyiddin Azam, kelas 6 semester 1. Pengalaman saya belajar di rumah Quran, saya mendapatkan ilmu tentang tahsin dan ilmu diniyah. Alhamdulillah, saya belajar di rumah Quran, saya bisa memahaminya. Guru-gurunya sangat baik sekali. Sekian pengalaman belajar di rumah Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah dari Nanda Altaf dan Raka, kebetulan les di PKBM PKNJ ya. Kalau untuk yang Raka, anak saya itu kelas 5 SD di Tugu Depok, dan kalau yang Altaf itu di TK Anissa. Gitu. Kalau yang untuk Altaf itu awalnya kita les di sini karena memang agak sulit ya, karena kan untuk TK itu untuk baca atau berhitung gitu kan. Setelah kita bimbel di BNU ini ada perkembangannya gitu, jadi lebih cepat untuk baca, terus berhitung juga udah mulai lancar.